Perkenalkan, saya Rio Rivaldi dengan NIM 22120111. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Fakir dengan NIM 22120111. Perkenalkan, nama saya Fahmi Azwandi dengan NIM 2212-0146 dari kelas TH6. Kelas TH6. Di sini kami akan membuat tugas video dari kelas hama penyakit hasil hutan yang berjudul yaitu identifikasi jenis-jenis jamur perusak kayu. Stay for watching. Hai guys, di sini kami sedang melakukan identifikasi jamur-jamur perusak kayu dan kami mengidentifikasinya di Arboretum Usukola Bukala. Klasifikasi dari jamur Auricularia polytricha, yaitu kingdomnya fungi, divisi Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, ordo Auriculariales, dan famili Auriculariaceae, genus Auricularia, spesies Auricularia polytricha. Dengan nama umum yang ada di Indonesia adalah jamur kuping hitam atau di Jepang sering disebut Arageki-kurage. Kerusakan oleh jamur Auricularia polytricha. Jamur Auricularia polytricha ini bukanlah jamur patogen yang dapat merusak tanaman atau pohon secara signifikan. Jamur ini tergolong saprotrof, artinya ia hanya hidup dengan menguraikan kayu mati atau sisa organik, jadi bukan menyerang jaringan hidup. Namun bisa dapat menyebabkan potensi kerusakan, diantaranya adalah yang pertama pembusukan kayu mati. Auricularia polytricha tumbuh pada kayu mati atau membusuk, seperti pada pohon yang sudah tumbang atau mati. Ia membantu proses dekomposisi dengan menguraikan selulosa dan hemiselulosa, tapi tidak seefisien jamur perusak seperti Ganoderma. Yang kedua, kerusakan estetika atau nilai kayu. Jika tumbuh di batang pohon yang masih berdiri, namun sebagian sudah mati, kehadirannya bisa menandakan bahwa bagian pohon tersebut sudah tidak sehat. Pada industri kehutanan, keberadaan jamur kuping ini bisa dianggap menurunkan nilai ekonomi kayu karena menunjukkan kayu tersebut sudah mulai membusuk. Jadi, Auricularia polytricha ini tidak bisa menyebabkan kerusakan secara aktif pada tanaman hidup, tapi bisa menjadi indikator keberadaan kayu mati atau jaringan yang melemah dan berperan dalam proses alami penguraian. Klasifikasi taksonomi Ganoderma applanatum. Ganoderma applanatum termasuk dalam klasifikasi taksonomi sebagai berikut, dengan domain Eukaryota, kingdom fungi, divisi Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, ordo Polyporales, famili Genodermataceae, genus Ganoderma, spesies Ganoderma applanatum. Jamur ini memiliki beberapa sinonim dalam taksonomi. Di antaranya adalah Boletus applanatus. Namun, Ganoderma applanatum adalah nama ilmiah yang diterima secara luas dalam literatur ilmiah yang tersedia. Kerusakan yang disebabkan oleh jamur Ganoderma applanatum. Jamur Ganoderma applanatum adalah jamur pembusuk yang menyebabkan pembusukan putih atau white rot pada pohon-pohon keras seperti oak, maple, dan beech, dan kadang juga menyerang pohon lunak. Berikut adalah kerusakan yang dihasilkan. Yang pertama adalah pembusukan kayu. Jamur ini menghancurkan lignin dan selulosa yang menyebabkan kayu menjadi lembek, rapuh, dan mudah hancur. Serangan biasanya dimulai dari bagian dalam batang atau akar, lalu menyebar ke jaringan lainnya. Yang kedua, kelemahan struktural pohon. Pohon yang terinfeksi akan menjadi rapuh dan rentan tumbang, terutama saat angin kencang atau hujan lebat. Ini bisa menjadi risiko keselamatan, terutama di daerah taman kota atau area publik. Yang ketiga, penurunan vitalitas pohon. Pohon dapat menunjukkan tanda-tanda seperti daun menguning lebih awal, pertumbuhan terhambat, atau ranting mati.
Jika infeksi berlangsung lama, Trametes versicolor, dulu dikenal sebagai Coriolus versicolor, adalah jamur kayu dari kelompok Basidiomycota, yang dikenal dengan nama umum turkey tail, karena bentuk dan warnanya menyerupai ekor kalkun. Berikut adalah penjelasan klasifikasi dan jenis kerusakan yang ditimbulkannya. Klasifikasi ilmiah, Kingdom, Fungi divisi, Basidiomycota. Kelas, Agaricomycetes. Ordo, Polyporales family, Polyporaceae. Genus, Trametes. Spesies, Trametes versicolor. Trametes versicolor adalah jamur perusak kayu yang menyebabkan white rot, pelapukan putih, yaitu mendegradasi lignin dan selulosa secara simultan atau selektif, mengakibatkan kayu menjadi lunak, ringan, dan berwarna pucat, keputihan. Serat kayu menjadi rapuh dan mudah hancur. Biasanya menyerang kayu yang lembab, terutama di tempat dengan sirkulasi udara buruk. Taksonomi dan klasifikasi. Phanerocate chrysosporium termasuk dalam genus Phanerocate yang dideskripsikan pertama kali oleh ahli mikologi Finlandia Peter Karsten pada tahun 1889. Secara taksonomi, genus ini tergolong dalam famili Phanerocateaceae dan ordo Polyporales. Nama genus Phanerocate berasal dari kata Yunani, yaitu sebagai berikut atau distinct, dan sign atau hair yang menggambarkan karakteristik morfologisnya. Genus Phanerocate telah mengalami redefinisi batas taksonominya oleh Marius Anton Dong dan dua publikasi pada tahun 1957 dan 1962. Analisis molekuler modern menunjukkan bahwa genus ini bersifat polifiletik dengan anggota-anggotanya tersebar di seluruh klat plebioid dari Polyporales. kerusakan yang disebabkan yang pertama seperti namanya adalah pelapukan kayu putih atau white rot. P. chrysosporium menguraikan lignin dan selulosa dalam kayu secara bersamaan, menyebabkan kayu menjadi lunak, rapuh, dan kehilangan kekuatan strukturnya. Permukaan kayu yang terinfeksi dapat memutih, berserat, atau berlubang. 2. Kerusakan pada struktur berbahan kayu. Jamur ini dapat merusak bangunan, furnitur, benda-benda kayu lainnya, terutama dalam kondisi yang lembab dan tidak berventilasi yang baik. 3. Dampak positif di bidang bioteknologi. Meskipun merusak kayu, jamur ini bermanfaat dalam bioremediasi karena enzim lignin peroxidase-nya mampu menguraikan polutan organik berbahaya seperti pestisida dan zat warna industri. Sekian hasil identifikasi kami. See you next time. Bye-bye.